Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tips yang saya dapatkan dari Mbak Miranti Novia Wardani. Beliau adalah seorang profesional helper. Beliau membagikan tipsnya di sebuah postingan di salah satu akun media sosial beliau. Saya di sini akan coba mengulang dan merangkumnya kembali untuk ayah bunda semuanya. Tips beliau adalah tentang bagaimana caranya sih supaya anak-anak mau mematuhi atau mendengarkan instruksi yang kita sampaikan pada mereka. Ini biasanya tantangannya adalah ketika kita harus menyampaikan instruksi untuk anak-anak yang kecil, anak-anak usia TK atau anak-anak usia sekolah dasar. Well, here we go. Yang pertama adalah kita harus get their attention. Ini maksudnya adalah tatap matanya dan sampaikan instruksi dengan baik. Kemudian yang kedua, kita harus bisa meminimalisir gangguan suara yang bisa menghambat penyampaian instruksi. Suara apa saja? Seperti suara televisi, suara handphone, suara komputer. Nah, hindari suara-suara seperti itu ketika kita mau menyampaikan instruksi pada anak. Oke, kemudian yang ketiga, gunakan tone suara yang lembut dan perlahan. Kalau semisalnya anak berteriak, kita harus tetap menyampaikan instruksi dengan tenang dan perlahan. Jangan terpengaruh. Kemudian yang keempat, tunggu reaksi anak-anak. Berapa lama? 4-7 detik. Ini untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memproses instruksi yang kita sampaikan kepada mereka. Oke, selanjutnya yang kelima. Tanya pada anak apakah mereka paham pesan yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Jangan-jangan mereka gak paham instruksi yang ingin kita sampaikan kepada mereka, sehingga mereka tidak melakukan apa yang kita perintahkan kepada mereka. Berikutnya yang keenam, sekiranya mereka nggak paham apa yang kita sampaikan, maka ulangi kembali instruksinya dan yakinkan lagi bahwa pesan yang sudah kita sampaikan itu sudah didengarkan oleh anak dan sudah dipahami dengan baik oleh anak. Oke, kemudian yang ketujuh, kalau sekiranya instruksinya panjang, jangan disampaikan sekaligus. Pecah menjadi 2 atau 3 langkah, sehingga anak-anak paham bahwa ada beberapa hal yang harus mereka lakukan. Selanjutnya yang kedelapan, berikan urutan pada setiap instruksi yang kita sampaikan. Jadi misalnya, 1 apa? Sampaikan dulu. Kalau mereka sudah melakukan, sampaikan lagi instruksi yang kedua, apa saja. Dan begitu seterusnya, sehingga anak-anak tidak kebingungan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang harus dilakukan kemudian. Kemudian yang kesembilan, sampaikan instruksi secara spesifik. Jadi, setiap instruksi harap disampaikan dengan jelas dan konkret, sehingga anak tidak menebak-nebak keinginan orang tuanya itu apa. Semakin jelas, semakin detail, semakin konkret, itu akan semakin baik buat anak. Kemudian yang ke-10, gunakan pengingat visual. Ini bisa membantu anak dalam mengelola dirinya sendiri. Pengingat visual ini bisa semacam daily chart atau jadwal yang bisa kita susun berdasarkan kesepakatan dengan anak. Jadi, anak-anak paham bahwa mereka diharapkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu pada jam-jam tertentu. Sehingga nanti orang tua tidak perlu berkali-kali mengingatkan anak akan tugas dan kewajibannya. Dan anak pun akan bisa mengelola dirinya sendiri setiap hari. Jadi ini juga latihan buat anak. Nah, begitu kira-kira tips yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan practical tips ini bisa dilakukan ayah bunda di rumah selama mendampingi anak-anak yang school from home. I feel you. Gak mudah menyampaikan atau
nggak mudah menyampaikan pesan atau instruksi di tengah gempuran distraksi yang dialami anak. Semoga bermanfaat dan bisa membantu ya. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.